Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Ladang Tutorial. Pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang penggunaan rumus count, counta, count blank, count if, dan count if bertingkat di Microsoft Excel. Di sini saya sudah menyiapkan latihan soalnya. Langsung saja kita buka latihan soalnya. Nah, ini adalah latihan soal yang sudah saya buat ya teman-teman. Nanti di sini kita akan melakukan pengisian yang pertama di gaji yang sudah terisi, yang kedua berapa jabatan yang belum terisi, yang ketiga jabatan yang sudah terisi, yang keempat berapa jumlah laki-laki, yang kelima jumlah laki-laki dengan jabatan supervisor. Pertanyaan ini mengacu pada tabel yang di atasnya ini ya teman-teman. Nah, sebelum kita melakukan pengisian di 5 soal ini, saya akan menjelaskan perbedaan dari fungsi rumus count itu sendiri. Yang pertama di sini adalah rumus count. Count berfungsi untuk menghitung banyaknya sel yang terisi data angka saja. Rumusnya sama dengan count kurung buka range-nya. Seperti ini rumusnya. Selanjutnya yang kedua, count blank. Count blank adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung banyaknya sel kosong dalam satu range. Rumusnya sama dengan count blank kurung buka di dalamnya range, seperti ini. Selanjutnya yang ketiga, rumus counta. Rumus counta digunakan untuk menghitung banyaknya sel yang berisi baik data angka maupun teks. Jika teman-teman ingin menjumlahkan data berupa angka maupun teks, berarti menggunakan rumus counta. Rumusnya sama dengan counta kurung buka range di dalamnya, seperti ini. Selanjutnya yang keempat yaitu rumus count if. Count if di Microsoft Excel digunakan untuk menghitung banyaknya sel yang memenuhi satu kriteria. Rumusnya sama dengan count if range, kriteria, seperti ini ya teman-teman rumusnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu count if ada S-nya. Rumus count if berfungsi untuk menghitung banyaknya sel yang memenuhi lebih dari satu kriteria. Perbedaannya, apabila count if ada S-nya, kriterianya bisa lebih dari satu. Apabila count if biasa, kriterianya hanya satu. Atau biasa disebut count if yang ada S-nya itu adalah count if bertingkat. Seperti itu ya teman-teman rumusnya. Sama dengan count if kurung buka range, kriteria 1, rank 2, kriteria 2 dan seterusnya. Nah, di sini yang pertama kita akan melakukan perhitungan gaji yang sudah terisi berdasarkan kolom gaji ini. Di sini kan ada 5 karyawan ya teman-teman. Kita akan melakukan perhitungan kolom yang gajinya sudah terisi. Di sini di kolom gaji datanya berupa angka. Berarti kita menggunakan rumus yang pertama yaitu count. Sama dengan count. Lalu kita blok range-nya yang akan kita hitung. Seperti ini. Lalu kurung tutup, enter. Nah, di sini gaji yang sudah terisi jumlahnya ada 4. Karena di nomor yang keempat ini kosong ya teman-teman gajinya. Berarti yang dihitung nomor 1, 2, 3, dan 5. Totalnya ada 4. Selanjutnya yang kedua di sini kita akan menghitung berapa jumlah jabatan yang belum terisi berdasarkan kolom jabatan ini. Di sini kan ada 5 karyawan. Kita hitung berapa kolom jabatan yang kosong. Di sini yang kosong 1. Kita akan menghitungnya menggunakan rumus, yaitu rumusnya count blank, karena kita akan menghitung jumlah kolom yang kosong di jabatan. Sama dengan count blank. Lalu range-nya kita blok kolom jabatan seperti ini. Lalu kurung tutup, enter. Nah, hasilnya akan menjadi 1. Karena yang kosong berada di nomor 4 dan hanya 1 kolom saja yang kosong. Selanjutnya yang ketiga kita akan menghitung jabatan yang sudah terisi. Nah, di sini di kolom jabatan
isi datanya berupa teks, berarti kita akan menggunakan rumus yang ketiga, yaitu counta. Rumusnya sama dengan counta. Lalu value-nya kita blok saja kolom jabatan seperti ini, lalu kurung tutup, enter. Nah, akan muncul hasilnya 4 ya teman-teman. Jabatan yang terisi ada 4 karena yang nomor 4 ini kosong. Selanjutnya yang keempat, kita akan menghitung berapa jumlah laki-laki berdasarkan jenis kelamin. Ini teman-teman berdasarkan kolom jenis kelamin dengan menggunakan rumus CONIF sama dengan CONIF. Selanjutnya kita blok range-nya seperti ini, lalu titik koma. Di sini karena kriterianya yang diminta laki-laki, tinggal tulis saja L, petik 2, L, petik 2, kurung tutup. Seperti ini ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, di sini jumlah laki-laki ada 3, yaitu pada nomor 1 atau atas nama Budi, atas nama Doni, dan atas nama Ivan. Selanjutnya yang terakhir, kita akan menghitung jumlah laki-laki dengan jabatan supervisor dengan menggunakan rumus CONIF yang ada S-nya atau CONIF bertingkat, karena di sini kriterianya ada 2. Yang pertama kriterianya laki-laki, yang kedua kriteria jabatannya supervisor. Rumusnya sama dengan CONIF yang ada S-nya seperti ini. Lalu kriterianya kita blok jenis kelamin terlebih dahulu, lalu titik koma, kriterianya yang laki-laki, tulis saja L seperti ini, lalu titik koma, kriteria kedua kita blok jabatannya karena di sini kita akan mencari yang jabatannya supervisor, lalu titik koma, petik 2, kriteria kedua yaitu supervisor. Seperti ini rumusnya. Yang pertama, acuannya pada range kolom jenis kelaminnya laki-laki. Yang kedua, berdasarkan jabatannya supervisor. Lalu kita enter. Nah, hasilnya ada 1 karena jenis kelamin laki-laki dan jabatan supervisor bernama Budi Gunawan. Di sini jenis kelaminnya laki-laki, jabatannya supervisor. Misalkan yang ketiga Doni, ini jabatannya kita rubah menjadi supervisor. Nah, akan otomatis berubah menjadi 2 ya teman-teman. Misalkan di sini Ivan Gunadi, saya rubah jenis kelaminnya menjadi P. Nanti akan otomatis jenis kelamin laki-laki menjadi 2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Misalkan jabatan yang sudah terisi kita hapus 1. Yang nomor 5, nanti jabatan yang sudah terisi akan otomatis berubah menjadi 3 dan jabatan yang kosong akan berubah menjadi 2. Seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, begitulah cara penggunaan rumus count, counta, countBlank, CONIF, dan CONIF bertingkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share. Serta bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat selalu update informasi terbaru yang ada di channel ini. Apabila teman-teman masih bingung atau belum berhasil, silahkan tulis saja di kolom komentar. Serta apabila teman-teman butuh file Excel ini, silahkan download saja di link yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video-video selanjutnya.